Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara Berendo dengan tema kita Perjuangkan Pendidikan Bangsa Spesial edisi Hardikdas, Hari Pendidikan Nasional. Kalau misalnya kita lihat ya perjuangan dari seorang guru maupun fasilitas yang memadai bagi siswa-siswi yang memang agar pembelajaran mereka cepat tangkap ya seperti itu, karena kan harus memadai ya seperti itu. Tapi kalau misalnya melihat kondisi sekarang, faktor apa saja sih Pak yang mempengaruhi kemajuan dari pendidikan bangsa ini? Mungkin dari gurunya, dari siswanya, dari fasilitas, atau mungkin dari sistem pendidikannya, seperti apa Pak Darwan? Iya, ini kan ada banyak sisi pandang ya. Kalau di Amerika itu dan negara-negara maju lain itu sejak tahun 60-an itu hasil penelitian membuktikan bahwa faktor yang paling dominan meningkatkan kualitas proses belajar anak itu adalah faktor rumah dan keluarga. Gitu. Tapi di negara-negara berkembang termasuk Indonesia itu ada informasi bahwa kombinasi antara faktor guru dengan faktor masyarakat. Tapi negara-negara yang secara relatif masih terbelakang itu katanya faktor guru. Jadi tergantung juga gitu ya. Karena pendidikan itu membentuk semacam kultur. Sekolah itu membentuk semacam kultur. Di sekolah Pak Eka misalnya di SMA 5 itu memang kulturnya sudah terbentuk gitu. Kalau saya secara ekstrim mengatakan bahwa siapapun gurunya, siapapun kepala sekolahnya karena sudah terbentuk kulturnya, dia akan tetap seperti itu begitu. Nah, ini juga sangat tergantung, tapi ada juga satu pandangan bahwa apa yang disebut sebagai quality teachers for quality education. Jadi kalau kita mau pendidikan yang berkualitas, kita harus ada guru yang berkualitas. Bahkan McKinsey itu dalam penelitiannya mengatakan bahwa kualitas pendidikan itu tidak akan melebihi batas-batas kualitas guru. Jadi kalau Anda mau memperlihatkan pendidikan yang baik, begitu maka memang rekrutlah guru-guru yang hebat. Saya pikir ini sisi pandang ini tetap akan melahirkan perdebatan. Tapi kalau di sekolah itu memang Pak Eka jauh lebih paham itu. Guru yang berkualitas itu memang menjadi penting. Tapi bibit yang dididik juga tidak kalah pentingnya, karena pendidikan ini kan tidak hanya bersifat satu arah dari guru ke siswa, tapi semangat siswa untuk berkompetisi, untuk berkembang, untuk menjadi terbaik gitu ya, untuk mengubah masa depan. Itu juga hal yang niscaya dimiliki oleh orang-orang yang faktor utamanya itu tenaga pendidik, yang kedua yaitu dari siswanya sendiri. Ya, itu kalau, beberapa versi kalau satu Pak Eka versi sendiri, itu. Iya, kalau Pak Eka sendiri melihatnya seperti apa Pak? Faktor apa saja yang mendukung kemajuan dari pendidikan suatu bangsa? Kalau saya katakan sama bersama dengan Pak Profesor juga, tetap itu dari guru dan dari siswa. Kalau siswanya yang pintar, gurunya yang nanti kurang, nggak bisa juga. Kadang gurunya pintar, anaknya enggak juga, sama aja. Tapi kalau di tempat saya Mbak, itu kata Pak Darwan tadi, karena di tempat saya itu anak itu sudah tertanam kira-kira apa pendidikan itu penting Mbak. Karena dia tidak belajar hanya di sekolah Mbak. Dia pulang sekolah, dia belajar juga bimbel. Makanya kalau saya dengan guru-guru di sana, saya udah kasih tahu, Bapak Ibu yang mengajar di SMA 5 ini, Bapak baru mengajarkan A, anak-anak itu udah tahu D. Kita mengajarkan D, anak udah tahu F. Kenapa? Dia udah dapat di bimbel. Dia udah siap, karena dia tidak mau ketinggalan, Mbak. Karena ada satu contoh di sekolah saya, karena jalur zonasi ini, jalur zonasi, afirmasi, dan pembinaan orang tua dan prestasi, ada satu anak dari daerah, coba dia masuk, silakan dia masuk, dia melalui prestasi olahraga. Tapi setelah belajar 1 bulan, pulang, Mbak, nggak sanggup. Banyak kalau kata kita nih, nyerah, Pak, angkat tangan. Ya nggak mampu, Pak. Kenapa? Di sana pembelajarannya memang berbeda, saya ngomong kan. Nah, akhirnya pulang. Jadi maka pelajaran tadi di SMA 5 ini
memang sudah enak Mbak. Tinggal saya ini tinggal mengarahkan aja lagi Mbak. Anaknya harus gini, gurunya harus siap seperti ini. Karena ada beberapa siswa yang memang mereka itu pintar di akademisi tapi tidak Ya. non akademisi. Tapi ada juga yang memang mahasiswa maupun siswa-siswinya pintar di non akademisi ya. Tidak semua orang bisa disamakan ya Pak ya, disamaratakan. Tapi tergantung dari mungkin gurunya yang mengarahkan ya, apakah memang cita-cita mereka mengarah ke sana atau tidak. Berarti memang kondisi sekarang tuh memang tidak lepas dari peran guru dan juga kemampuan siswanya, seperti itu ya Pak Darwan ya. Ya. Mm-mm. Iya, peran guru itu menjadi penting karena sekali lagi anak-anak itu lebih banyak belajar dari apa yang dia lihat, lebih banyak belajar dari idolanya, dari contoh gitu. Karena itu maka kalau guru itu hebat, itu tidak hanya dia bisa membuat siswanya benar-benar menjadi pembelajar, tapi wibawa juga meningkat. Dan kalau dia itu guru yang hebat, maka siswa itu mengidolakan. Karena dalam teori komunikasi itu, kalau seseorang siswa itu tidak suka dengan guru matematik, maka dia tidak suka dengan pelajaran matematik. Gurunya killer misalnya, nggak berani kalau dia tidak akhirnya. suka dengan guru kimia, maka anak-anak itu tidak suka dengan pelajaran kimia. Karena itu kecintaan anak pada guru itu Juga menjadi mempengaruhi. prasyarat mutlak agar dia mencintai pelajaran yang diajarkan oleh guru itu. Oke, Karena Pak itulah maka Darwan. guru berkualitas menjadi penting. Baik Pak Darwan dan juga Pak Eka, kita jeda dulu, nanti kita bahas lagi terkait dengan tema kita yaitu perjuangkan pendidikan bangsa. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.